Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan coba bahas tentang ikan yang bisa jumbo guys. Syarat-syaratnya apa saja? Ya, ada banyak syarat-syarat. Ya, satu persatu akan kita bahas. Yang pertama guys, yang pertama populasi jangan terlalu padat. Artinya jumlah ikan di dalam kolam jangan terlalu padat. Ya, kalau teman-teman mau benar-benar ikannya jadi jumbo, syaratnya harus 1 meter persegi itu ada 1 ekor ikan. Ya. Tapi kalau kepinginnya hanya semi jumbo ya, semi jumbo itu 50 sampai 60 cm, 1 meter ya persegi ya, itu bisa untuk 2 ekor ikan, nggak ada masalah. Selanjutnya makanannya, makanan itu hitungannya yang mencukupin ya, yang memenuhi syarat untuk ikan adalah 2% dari ukuran ikan itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, prakteknya seperti apa, atau ngukur 2% itu seperti apa. Nah, 2% ini itu untuk 1 hari ya, 1 hari ikan itu diberi 2% dari ukuran tubuhnya. Pertanyaannya, boleh nggak lebih? Boleh ya, masih diperbolehkan sampai maksimal di 5%. Tetapi ada resikonya kolam teman-teman akan cepat kotor ya, karena makanan yang tidak habis ataupun habis dimakan ikan itu akan jadi kotoran ya. Akibatnya filter kita akan lebih berat. Nah, resikonya bisa air kualitasnya kurang. Nah, ini bisa malah buat ikannya stres ya, alih-alih mau jumbo karena stres malah ikannya nggak besar-besar guys ya. Nah, jadi 2% ya dari ukuran tubuh. Kita kasih contoh, misal teman-teman rata-rata ikannya ya itu 1 kilo misal ya, karena kita beli ikan biasanya ukurannya relatif sama ya, ukurannya karena kita beli biasanya borongan, ada 10 ekor atau 5 ekor tuh relatif sama kita beli. Jadi kita rata-rata saja beratnya misalnya 1 kilo. Nah, 1 kilo 2%-nya berarti itu 20 gram ya. 1 kilo itu 1000 gram ya. 2%-nya berarti itu di 20 gram. Nah, itu untuk 1 hari per 1 ekor ikan. Jadi kalau ada 10 ya, 10 ekor ikan berarti tinggal dikali 10. Nah, frekuensi makannya seperti apa? Frekuensi makannya makin sering makin bagus ya. Artinya kita dari yang 2% tadi atau 1 ekor ikannya 20 gram tadi, kita bagi ya, bagi 2, bagi 3 atau bagi 5 ya. Tergantung dengan waktu yang dipunyai teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya waktunya hanya pagi dan sore ya, kita kasih makannya 2 kali. Tapi kalau bisa ada yang memberi makan bisa 3 kali atau bahkan 5 kali per hari, tapi dengan ukuran takaran yang sama ya guys. Jadi jangan sampai berlebih ya. Nah, kemudian apalagi guys ya, kunci untuk ikan besar saya dapat dari beberapa pakar ya, praktisi ikan koi ya. Itu air kita ya, walaupun airnya bening ya, walaupun kita lihat ikannya sehat-sehat, cara yang paling bagus untuk kualitas air ya itu adalah dengan pengenceran. Artinya setiap hari kalau bisa kita encerkan kurang lebih 10% ya dari volume kolam kita. Nah, hal ini juga udah saya praktekkan guys ya. Saya punya ikan ya di kantor. Setiap hari kita kasih pengenceran air ya. Nah, itu dampaknya luar biasa guys ya. Ikan kita yang relatif panjangnya cuma 12 sampai 15 cm hanya dalam hitungan setengah tahun itu sudah lebih dari 2 kali lipat ya. Sudah nampak besar-besar, sudah ukuran kurang lebih di 30 cm ya. Nah, berarti selain yang ukuran kolam ya, kemudian makanan ikan tadi, salah satu yang menentukan adalah adanya pengenceran ya. Kenapa perlu pengenceran? Karena
kita punya produksi amonia ya dari kotoran-kotoran ikan. Nah, kotoran-kotoran ikan ini yang kemudian berubah ya karena fermentasi dia menjadi amonia. Nah, amonia ini belum tentu bisa terurai di filter kita ya. Kalaupun terurai mungkin ada sisa-sisa dan ini bisa menumpuk ya, terakumulasi. Nah, itulah gunanya pengenceran. Dengan pengenceran kadar amonia atau kadar zat-zat lain yang tidak dibutuhkan ikan itu akan menjadi konsentrasinya rendah atau encer ya. Nah, ini akan sangat berpengaruh ke kenyamanan ikan itu sendiri. Dengan nyaman ikan tidak stres, itu tidak lari dia pertumbuhannya untuk mengatasi stresnya. Jadi pertumbuhannya akan lari ke pertumbuhan badannya sendiri guys ya. Nah, coba teman-teman praktekkan ya dengan pengenceran ini. Kalaupun tidak bisa setiap hari, mungkin 2 hari atau 3 hari ya. Artinya paling tidak dalam seminggu itu ada 2-3 kali teman-teman encerkan 10% saja dari kapasitas kolam. Kalaupun nggak dapat 10%, minimal 5% ya. Itu akan sangat berpengaruh ke kualitas air sekaligus ke nyamanan ikan ya. Kemudian apalagi guys, selain tadi ukuran kolam ya, ukuran kolam ini terhadap kepadatan ya populasi. Yang kedua tadi pakan ya, pakan. Yang ketiga pengenceran ya, penambahan air. Nah, yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah penyakit ikan guys ya. Ikan ini ada penyakit ya yang bisa menular ya. Kalaupun dia tidak mati, ini akan membuat stres ikan ya. Nah, selain pengobatan tentunya ya, pencegahan, kita juga untuk mengurangi stres ya, stres dari penyakit itu adalah pemanfaatan garam ikan. Jadi kalau ada ikan yang sudah stres kena penyakit ya, dibantu dia ya dengan garam. Nah, garam ini yang efektif adalah ikannya kita karantina dulu guys ya, masukkan di baskom atau ember besar, kemudian kita kasih garam secukupnya ya. Jadi tidak perlu terlalu berlebihan, secukupnya saja. Nah, fungsi dari garam ini sudah saya bahas di ada video saya sebelumnya, kenapa ikan yang sakit ya atau stres itu kita kasih garam ya, supaya ikan ini lebih merasa nyaman karena ada sistem osmosis ya, sistem osmosisnya yang terganggu. Jadi kalau sistem osmosis terganggu, serapan air ke dalam tubuh ikan itu akan tinggi sehingga ginjal ikan akan berat. Nah, dengan kita buat salinitas ya, salinitas di air kolam lebih tinggi, ikannya akan lebih nyaman kerja. Ginjal ikan ini juga akan ringan dan ini akan membantu kesembuhan ikan ya. Jadi ada 4 hal guys yang sudah saya boleh dibilang pahamin ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, silakan di komen ya. Yang jelas kalau 4 ini saja teman-teman sudah bisa pegang, ikan teman-teman akan jumbo, ikan teman-teman akan sehat ya. Minimal kalaupun tidak jumbo, semi jumbo ya. Kalau jumbo mungkin 80 ke atas, kalau semi jumbo ya 50-60 udah bisa. Ya itu aja teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon like and share. Kemudian yang belum subscribe, tolong di subscribe agar channel saya menjadi besar dan saya selalu berbagi hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua. Segitu aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.